Literasi. Tema keempat. A. Menulis isi buku fiksi dan buku non-fikasi. Ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia. Ketiga, 7. Menilai isi dua buku fiksi kumpulan, cerita pendek atau kumpulan puisi, dan satu buku pengayaan non-fiksi yang dibaca. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu. Pertama, menilai isi buku fiksi dan buku pengayaan non-fiksi yang dibaca. Kedua, menyusun laporan hasil diskusi buku tentang satu topik. Penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk. Menulis isi buku fiksi dan non-fiksi tidak lain adalah menjabarkan kandungan isi buku atau mengkritisi isi buku. Buku fiksi adalah buku yang dibuat atas dasar imajinasi atau fiksi. Ciri-ciri buku fiksi. Pertama, memiliki amanat yang tersirat dalam cerita. Kedua, memiliki alur atau plot, yaitu jalinan peristiwa sehingga tergambar urutan kejadian. Ketiga, adanya penokohan, yaitu pencitraan dari tokoh yang diceritakan. Keempat, adanya latar setting yang menjelaskan mengenai dimensi, ruang dan waktu serta suasana dalam sebuah cerita. Kelima, adanya sudut pandang kepeduli dan berupa posisi penulis dalam cerita. Keenam, penulis dapat menjadi tokoh dan narator yang menjelaskan cerita. Unsur-unsur buku fiksi mencakup dua hal, yaitu sebagai berikut. Pertama, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra tersebut dari dalam. Kedua, unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi tidak langsung mempengaruhi karya sastra. Buku non-fiksi adalah buku yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri buku non-fiksi adalah: pertama, bahasa yang digunakan sangat baku. Kedua, mengandung informasi yang sesuai dengan fakta. Ketiga, ditulis berdasarkan pengamatan atau peneliti. Butir-butir penting dalam menganalisis buku fiksi dan non-fiksi adalah sebagai berikut. Pertama, identitas buku. Kedua, manfaat buku. Ketiga, format buku. Keempat, penyajian buku. Kelima, bahasa yang digunakan. Keenam, kelebihan buku. Manfaat menganalisis buku adalah: pertama, membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah buku atau hasil karya lainnya secara ringkas. Kedua, mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Ketiga, menguji kualitas buku dengan membandingkannya dengan karya dari penulis yang sama atau penulis lainnya. Keempat, memberi masukan kepada penulis buku berupa kritik dan saran terhadap cara penulisan dan isi buku. Sebelum menilai kualitas buku fiksi dan non-fiksi, kamu harus mengetahui hal-hal berikut. Pertama, judul berfungsi sebagai penanda buku yang dibaca. Kedua, penulis berfungsi untuk menarik pembaca akan resensi yang dibacanya. Ketiga, penerbit berfungsi untuk mepublikasikan buku. Keempat, sampul berfungsi untuk mempercantik tampilan buku. Kelima, edisi ke atau cetakan ke berfungsi mengetahui seberapa banyak buku tersebut diproduksi. Keenam, jani kertas tambah jumlah halaman berfungsi untuk mengetahui tebal tipisnya sebuah buku. Ketujuh, tahun terbit berfungsi untuk menunjukkan kapan buku tersebut dibuat dan tahun terbitnya. Kedelapan, ISBN atau ISSN berfungsi sebagai informasi bahwa buku tersebut telah terdaftar dan legal. Kesembilan, harga sebagai informasi pelengkap bagi pembaca. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menilai kualitas buku fiksi, antara lain sebagai berikut. Pertama, isi berupa cerita tragedi, horor, cinta, atau lainnya. Kedua,
Sistematika penulisan untuk menggambarkan apakah buku tersebut tersusun dengan baik atau tidak mulai dari awal. Ketiga, ejaan dan gaya bahasa untuk mengetahui apakah bahasa dan ejaan yang digunakan. Keempat, unsur intrinsik buku untuk memberikan gambaran mengenai tema, alur, penokohan, latar, amanat, serta sudut pandang penulis dalam cerita di buku fiksi tersebut. Kelima, unsur ekstrinsik buku untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang penulis buku fiksi itu sendiri. Evaluasi. Pertama, sebutkan perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi. Kedua, sebutkan 6 ciri-ciri buku fiksi. Ketiga, sebutkan ciri-ciri buku non-fiksi. Keempat, sebutkan 4 manfaat menganalisis buku fiksi. Kelima, 9 hal yang harus diketahui dalam menilai kualitas buku fiksi dan non-fiksi.